Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Anissa Putri, NPM 1921030447 dari kelas I, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa materi dari kelompok-kelompok yang sudah dipresentasikan. Kelompok 1 tentang arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Kelompok 2 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diundangkan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kewenangan pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa melalui litigasi. Namun, para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausal perjanjian dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan kedudukan arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi, sementara eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi. Kelompok 3 tentang pilihan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jenis-jenis pilihan penyelesaian sengketa antara lain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Penyelesaian sengketa melalui APS merupakan hal yang sangat ideal mengingat keadilan muncul dari para ahli. Hal ini berbeda pendapat dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbiter, di mana keadilan muncul dari hakim atas arbiter. Kelompok 4 tentang konsultasi. Menurut para ahli marsudi, konsultasi adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Sedangkan menurut Watson, konsultasi adalah teknik layanan untuk mengembangkan hubungan kerja antara konselor dan klien. Sedangkan menurut layanan, konsultasi adalah bantuan dan konselor ke klien, di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsultan membahas pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling ini adalah upaya orang atau sekelompok orang yang dilayani mampu menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Lalu kelompok 5 tentang negosiasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, di mana dengan mempertemukan kedua belah pihak secara langsung untuk menemukan akhir penyelesaian dari kepentingan yang ingin dituju dan menyelesaikan masalah yang ada. Ciri khusus atau karakteristik dari negosiasi itu sendiri seperti yang pertama, terdapat dua atau lebih pihak, individu, kelompok, atau orang di mana mereka saling berkomunikasi sendiri di antara mereka. Lalu yang kedua, terdapat konflik kepentingan di antara para pihak tersebut. Yang satu menginginkan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para pihak lainnya,
dan mereka berusaha sendiri mencari cara untuk mengatasi konflik tersebut. Lalu yang ketiga, masing-masing pihak berpikir bahwa ia dapat menggunakan upaya atau pengaruhnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya menerima apa yang pihak lain berikan secara sukarela. Lalu yang keempat, para pihak merasa lebih baik mencari kesepakatan daripada harus bertengkar secara terbuka atau mengalahkan pihak lainnya atau memutuskan hubungan atau membawa persoalan tersebut kepada pihak yang lebih kuat untuk memutuskan. Lalu yang kelima, para pihak saling mengharapkan adanya perubahan atau modifikasi atas tuntutan masing-masing. Lalu kelompok 6 tentang mediasi. Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dahulu kala. Karena sistem adat istiadat di Indonesia dapat menyelesaikan suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis, keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, tetap dijalankan seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan win-win solution. Kelompok 7 tentang konsoliasi. Konsoliasi merupakan kombinasi antara penyelidikan dan mediasi. Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsoliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaannya yaitu proses penyelesaian sengketa melalui konsoliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Kelompok 8 tentang pendapat hukum atau pendapat menkat. Pendapat hukum adalah salah satu peran pekerja hukum dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukum baik untuk menghindari timbulnya sengketa dan untuk penyelesaian sengketa baik secara lisan maupun tertulis untuk orang yang membutuhkan. Legal opinion harus mencakup identifikasi masalah hukum, identifikasi fakta hukum, identifikasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan, pembuatan analisis hukum, dan pembuatan kesimpulan yang menjawab permasalahan. Kelompok 9 tentang eksekusi, putusan arbitrase, dan ADR. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela. Lembaga arbitrase sangat ingin melakukan eksekusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.